kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 35, teksnya ayat 1 sampai 28. Saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10. Daud memohon kepada Tuhan akan melawan orang yang berbantah dengan dia, dan dia akan memuji Tuhan yang melepaskan orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang lebih kuat dan yang melampaui dia. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 21. Sekalipun Daud melakukan kepada mereka seolah-olah temannya atau saudaranya yang sakit, mereka berdusta terhadap Daud. Paragraf yang ketiga ayat 22 sampai 28. Daud memohon kepada Tuhan akan menghakimi mereka, akan membiarkan mereka supaya mendapat malu dan berpakaian malu dan noda. Kesimpulannya, Daud memohon kepada Tuhan akan melawan orang yang berbantah dengan dia dan berperang melawan orang yang berperang melawan dia. Dia berkata bahwa mereka mengganggu dia tanpa alasan, tetapi Daud mengaku dan memuji Tuhan dengan segala tulangnya. Sekalipun saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri dan melawan Daud, dia tetap memohon kepada Tuhan akan tidak berdiam diri dan menghakimi sesuai dengan keadilannya, dan juga memohon akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalangannya. Akhirnya Daud berkata, lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang melampaui dia. Kedua, kelihatannya Tuhan hanya memandang dan berdiam diri, tetapi ia akan menghakimi dengan keadilannya. Ketiga, Tuhan itu besar, dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Kemudian ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud memohon kepada Tuhan akan melawan orang yang berbantah dengan dia. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan dia, sampai kebinasaan mendatangi mereka dengan tidak disangka-sangka. Kedua, ketika Daud akan bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Ketiga, saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak Daud ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadanya. Mereka membalas kebaikannya dengan kejahatan, perasaan bulus mencekannya. Keempat, Daud memohon kepada Tuhan akan berjaga dan membela hangnya sendiri dan akan hakimi Daud sesuai dengan keadilannya. Aplikasi. Pertama, jangan putus asa sekalipun orang-orang melawan Anda dan bersaksi dengan palsu tentang Anda. Tetap memohon kepada Tuhan akan menghakimi mereka dengan keadilannya. Kedua, hanya memuji Tuhan yang menolong orang-orang benar. Ketiga, hanya berkata dan memberitahukan tentang keadilan Tuhan. Jadi, PR praktiknya, jangan berdusta tentang orang lain dan melakukan hanya sesuai dengan keadilan Tuhan. Kita semuanya harus saksi-saksikannya dengan jujur dan dengan benar tentang orang lain, dan harus melakukannya hanya sesuai dengan keadilan Tuhan, supaya mendirikan keadilan Tuhan di bumi ini. Hari ini juga selama melayani Tuhan Yesus